Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi. Ya, saya di sini sekarang ditemenin teman saya. Ya, kebetulan beliau adalah teman kerja saya. Nah, beliau juga teman saya mengajar di salah satu sekolah dan kemudian waktu itu saya pernah cerita, saya ditanya sebenarnya mungkin Mister Adi apa sakit GERD juga gitu kan ya. Ya, kemudian saya menjawab iya dan saya ceritakan bla bla kita banyak ngobrol habis itu. Nah, saya di sini di video saya kali ini mungkin sama ya cerita pengalaman. Saya mungkin tanya-tanya dengan sensei ya. Tapi sebelumnya mungkin sensei nanti bisa perkenalkan diri dulu. Apa namanya nama panggilannya aja. Oke. Kalau saya manggilnya sensei karena beliau adalah apa namanya instruktur bahasa Jepang ya. Oke. Mungkin langsung saja ya di video kali ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya sharing kita berdua ini, mungkin saya selaku ya yang mengalami menderita ya, mungkin kita sesama mungkin yang udah pernah mengalami nanti bisa berbagi pengalaman sehingga nanti saling menguatkan. Mudah-mudahan kita semua segera sembuh ya, bisa sembuh. Oke, baik. Mungkin saya bisa kenalan dulu. Halo, nama saya Nadia. Jadi ya saya satu tempat kerja sama Mister Adi gitu. Jadi saya dipanggil sensei karena saya guru bahasa Jepang. Oke, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, kita langsung ke topik aja sih. Mungkin banyak teman-teman nanti yang mungkin ada poin-poin penting yang dari pembicaraan kita mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua supaya mereka jadi tambah lebih semangat, positive thinking gitu ya. Jadi nggak hanya teman-teman aja yang mengalami mungkin ya, ternyata kita juga sama gitu ya. Oke. Sensei, saya waktu itu kan dengar cerita Sensei pernah mengalami gejala GERD. Nah, ketika Sensei kapan sih mengalami GERD itu? Awal mulanya itu kapan gitu? Awal mula kena GERD itu pas kuliah. Sekitar tahun 2015-2016 ya. Ya udah semester 2-3. Kalau 2-3 ya? Ya semester 2 atau 3. 2-3 berarti sekarang udah berapa tahun sih? Udah 6 tahunan ya. 6 tahunan ya. Itu gimana itu ceritanya? Awalnya tuh batuk-batuk. Batuk-batuk ya. Batuk-batuk dan itu batuknya batuk-batuk kecil aja gitu, nggak batuk yang kayak kita batuk flu gitu kan. Sampai yang kayak gitu. Apalagi yang sampai berhak itu enggak. Jadi batuk-batuk kecil dan jarang sih sebenarnya. Cuman kan gak enak sih kita terus batuk-batuk tuh kenapa sih? Tapi kadang pas lagi kambuh banget itu sampai yang kalau ketawa aja tuh batuk. Ketawa terus kayak ketawa berlebihan tuh batuk, sedih nangis berlebihan tuh juga sampai batuk gitu loh. Kan ganggu sih sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Mungkin gejalanya setiap orang kadang-kadang beda-beda ya sih. Karena memang secara umum itu kan memang ada yang sesak napas gitu ya, ada yang kemudian di ulu hatinya ada yang sakit, ya kalau ada yang hati sih emang iya sih juga. Ya, terus habis itu sering bersendawa gitu, bersendawa, terus kemudian perutnya kembung lah atau apa gitu, biasanya kayak gitu. Tenggorokannya sakit gitu, terus kepala keliengan gitu kan biasanya. Kadang-kadang ada yang gitu juga. Kalau saya termasuk itu. Terus kalau saya itu termasuk saya yang masuk ke anxiety-nya sih. Jadi kayak rasa cemasnya gitu. Iya sih. Saya pernah kan anxiety juga nggak sih? Iya sebenarnya aku juga anxiety. Gitu ya. Sebenarnya ini tuh GERD itu juga dari stres juga. Gitu ya. Stres juga ya, anxiety itu juga ya. Gitu. Oke. Ini tanya-tanya lagi nih, Cece. Kalau boleh tanya ini kira-kira berapa lama Sensei udah ngalamin gitu? Ya. Kalau sekarang udah dibilang sembuh, sudah sembuh belum sih? Kalau dibilang sembuh tuh belum ya. Malah belum ya? Belum, malah ya karena gini, GERD itu kan karena pola hidup kita yang nggak sehat. Bener-bener gak teratur, apalagi sekarang udah kerja, banyak kerjaan, tambah banyak lembur, makannya juga nggak, ya apa aja terus dimakan, nggak bisa jaga pola makan, nggak bisa olahraga juga, pokoknya itu bener-bener hancur. Sekarang tuh malah tambah
batuk-batuk lagi gitu karena nggak bisa jaga Waduh. pola hidup gitu sih. Mungkin intinya ada hubungannya ya, erat hubungannya sama pola hidup ya Sensei ya. Pola Jadi hidup itu juga penting banget. saya juga awal mulanya dulu itu ya mungkin karena ini sama aja Sensei ya. Mungkin karena berat badan saya berlebih, itu sampai sekarang itu ya tahu sendiri badan saya berkurang drastis. Luar biasa ya, karena saya salah satunya menghindari hal itu kambuh lagi, artinya kalau kambuh itu memang rasanya nggak enak bener gitu. Sampai ya rasanya kalau saya sendiri kadang-kadang pikirannya kadang mau mati aja gitu. Ya itu kalau udah sampai kayak gitu, makanya saya konsultasi kayak gitu sama dokter gitu. Tapi nggak usah mikir-mikir kayak gitu, karena apa, setiap orang itu pada intinya juga akhir-akhirnya juga akan mati, artinya kita ini sama aja gitu. Artinya kan ya jawabannya juga satu, artinya kendalikan pola pikir kita, nggak boleh stres gitu, jalani kehidupannya dengan enjoy. Nah kalau Sensei sendiri nih, kalau treatmentnya kan saya udah sharing nih beberapa cara-cara saya mengatasi di di channel saya ini. Nah tapi kalau Sensei sendiri, dari tips Sensei ini, kalau Sensei mengatasinya gimana? Karena gini kan, karena stres ya, stres dan pola hidupnya tuh nggak teratur gitu ya. Tapi sebenarnya treatmentnya itu tidur cukup, yang pasti itu tidur cukup jam 10, jam 9, jam 10 tuh sudah harus tidur Ya, kadang kan ya yang lembur ya sampai malam, kadang sampai jam 12 kayak gitu kan. Ya, jadi jam 9, jam 10 udah cukup tidur. Terus karena stres tuh kayaknya pengen bawaannya tuh makan pedas. Iya pengen banget makan pedas. Itu sih, ngurangin makan pedas. Terus pengennya tuh ngemil micin pedas, pokoknya harus dikurangin. Iya, pedas terus sama yang makanan yang agak bumbunya tuh kental, santan itu juga harus bersantan ya. Ya nasi uduk, lontong sayur itu kan bersantan. Nah itu harus dikurangin juga yang bersantan. Terus buah-buahan yang ada getahnya kayak nangka, pisang itu juga agak dihindari dikit kayak gitu. Waktu itu sebenarnya gini sih Mister, ke dokter penyakit dalam. Oh gitu. Jadi dulu kronologinya tuh periksa dulu ya? Iya. Jadi kan ke dokter penyakit dalam itu sebenarnya udah 2 kali. Akhirnya terus yang terakhir kalinya disuruh treatment ke fisiologi, fisiologi. Untungnya itu di sebelah dokternya emang ada tempat fisiologi kan. Nah itu treatmentnya, jadi kita tuh dipanasin, dikasih alat hangat sih ya, nggak, kalau panas kan ya melonyot juga kan ya, panas hangat, terus ditempelin di dada sama di punggung, di bagian punggung tapi belakangnya dada ini. Jadi itu di treatmentnya itu gitu, sama bagian perut biar hangat gitu. Sebenarnya treatmentnya itu juga salah satunya, cuman waktu itu karena emang rada mahal dan emang belum punya cukup uang, jadinya ya nggak jadi treatment itu. Ya coba aja menjaga pola hidup gitu aja. Tapi bisa aja berjemur matahari. Berjemur matahari bisa saja ya. Berjemur matahari, karena mungkin ya kita juga kurang vitamin apa kan. Berjemur aja sebentar gitu pagi-pagi. Yang penting kena dada sama belakangnya dada itu. Oh iya. Gitu. Itu belum saya praktekkan, mungkin saya praktekkan nanti. Makasih ya Sensei. Soalnya sampai sekarang ini jujur aja Sensei, mungkin karena saya sendiri ya. Saya sendiri itu kadang memang saya udah berobat selama, kalau di total itu saya konsumsi obat dokter itu 4 bulan Sensei. Jadi nggak putus obat itu. Memang kalau habis minum obat itu gejala kayak perut kembungnya itu kayak begahnya itu hilang. Iya. Tapi habis itu nanti kalau udah kayak obatnya udah habis selesai gitu, kadang ada lagi gitu kalau kita stres gitu kan. Kayak obat dokter itu ya bukan menyalahkan obat ya, bukan ya, tapi ya mungkin kitanya juga ya harus ngejaga pola hidup ya. Makanya itu juga ya mungkin sampai sekarang pun saya juga sebenarnya terus berbenahi diri ya, yang terutama kalau saya baru berbenahi diri itu pikiran saya. Apalagi kan saya di sini termasuk jadwalnya yang mungkin terlalu padat gitu ya. Kadang kalau kemarin sering banget lemburan saya, akhirnya itu lembur ya. Ya mungkin itulah salah satunya. Pikiran akhirnya terus
Sebelumnya saya nggak sadar, sebelumnya itu malah saya itu ketika tidur gitu ya. Saya kan punya kebiasaan buruk, ini jadi contoh ya. Saya dulu kalau pulang kerja itu kan kadang malam jam 9 gitu kan, 9 terus gitu atau jam 8 gitu malah kadang tak undur gitu loh makannya. Makanya saya kadang nanti makannya di rumah sekalian. Meskipun saya sore itu udah nyemil tuh. Ngemilnya makanan pedas biasanya tuh somai lah entah apa gitu. Bakso gitu kan makan. Nah, habis itu saya pulang itu kadang makan lagi. Kemudian setelah itu saya tidur. Tidur tuh tahu-tahu pengen muntah gitu saya. Itu makanan balik lagi. Nah, pernah. Jadi gitu teman-teman semua ya. Jadi intinya kalau belum sembuh gitu ya saya sendiri yang mengklaim diri saya sembuh sih sebenarnya. Gitu. Kadang-kadang soalnya kalau sensasinya memang kalau teman-teman bilang teman-teman di sana itu bilang sensasinya apa kak, sensasinya apa ya, sensasinya banyak lah. Artinya saya doakan mudah-mudahan kalian jangan lah ya. Jangan. Sensasi itu benar-benar rasanya sakit di hati, di dada. Di dada. Terus batuk itu karena kan GERD itu kan kering apa ya, kayak apa asam gitu ya. Iya, sebenarnya kan lambung itu ada cincin yang nutup itu. Nah, GERD itu tuh cincinnya itu ngebuka, kendor gitu. Akhirnya asam lambungnya naik. Kalau aku gitu kan, asam lambungnya naik, dia ngikis kerongkongan, akhirnya batuk gitu. Iya. Sih. Tuh. Kalau ada sih juga temenku, dia itu emang suka makan malam. So aku bilang jangan makan malam, nanti itu asam lambungnya naik. Pantesan aku suka nyeri katanya kayak gitu. Ya itu karena asam lambung. Awalnya itu memang biasanya nyeri-nyeri gitu sih. Saya dulu ya awalnya kayak gitu, tapi tak anggap ini anggap apa gitu ya. Anggap nggak apa. Akhirnya waktu itu saya bangun jam tengah malam jam 2 itu ya, sampai nggak bisa tidur lagi. Dep begitu langsung, ini apa ini mbak? Habis saya panik gitu. Kenapa ini? Waduh, udah pikirannya kemana-mana ini sih. Sampai saya di video saya itu di pertanyaan pertama sampai cek EKG juga segala macam itu. Ya itulah intinya. Jadi intinya stres dia mungkin sih. Stres, pola hidup nggak sehat. Berat badan ngaruh banget kalau saya. Ya itu. Terus kemudian apa nih saran sensei buat teman-teman yang mungkin sekarang masih dalam proses penyembuhan gitu? Tipsnya apa gitu supaya mereka ini tetap semangat gitu sensei, artinya yang pasti sih ngejaga pola hidup ya. Kalau misalkan gini ya, namanya juga kalau stres itu ya, apalagi kalau di kerjaan atau mungkin ada tekanan dari misalnya ada tekanan dari keluarga atau tekanan dari lingkungan yang lainnya kayak gitu kan. Kita juga nggak bisa terlalu menghindari ya. Kalau mau hindari ya pindah kerjaan baru atau pindah rumah baru gitu kan, ya keluar dari rumah gitu ya. Nah, tapi yang pasti ngejaga pola tidurnya sama makan itu aja dulu deh. Yang pasti kalau pikiran ya coba, karena aku juga ini ya stres juga itu tuh memang bener-bener nggak bisa dihindari gitu, apalagi itu stres kerjaan gitu ya. Emang nggak bisa dihindari ya. Tapi ya coba untuk tidur lebih cepat sama makannya itu nggak aneh-aneh, udah ngurangin yang pedas-pedas, santan kayak gitu sih. Iya, sensei benar sekali. Saya juga udah temu banyak orang katanya GERD ini memang salah satunya gejala psikosomatis itu. Artinya kalau mau pengen sembuh ya artinya nggak stres atau bisa pola hidupnya, jangan itu pola hidup memang harus dijaga. Dan ya benar kata sensei tadi pedas gitu ya, pedas itu. Sampai sekarang pun saya belum berani pedas. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin trauma atau gimana ya, mungkin kalau cuman dilat ngicip sedikit mungkin ya berani, tapi kalau terlalu banyak saya masih belum berani karena saya ya kayak gimana ya, kebayangan dulu aja dulu kayak gitu. Terus kemudian yang kecut ya asem gitu, saya nggak sama santan itu ya. Kalau saya kecut asem gitu kayaknya ya, artinya yang sesuatu yang belum kan memang nanti kalau cek ke dokter itu biasanya di USG atau di ronsen atau lain sebagainya. Jadi
dilihat keadaan lambungnya itu gimana. Jadi nanti saya sarankan buat teman-teman yang ngerasa cek dulu ya mungkin jadi tahu kondisi lambungnya itu seperti apa, tingkat keparahannya. Jadi kalau emang pengen terapi ya terapi fisiologi itu fisiologi ya. Fisiologi, atau waktu itu sih pernah sebenarnya aku tuh mau diakupuntur. Sebenarnya mau diakupuntur, cuman kata dokter akupunturnya coba diet dulu, ngejaga pola hidup dulu. Nanti kalau misalkan emang bener-bener nggak sembuh baru diakupuntur. Gitu. Oh gitu ya. Jadi akupuntur itu kayak udah last choice ya. Ya bisa ya dibilang bisa dibilang gitu ya mungkin ya. Kayaknya oke. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah baikan ya sih ya. Iya, karena stres lagi ya. Kadang tuh masih ada gitu ya. Timbul aja lagi gitu. Tapi ya coba nanti balikin lagi pola hidupnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya Sensei dari pembicaraan kita. Terima kasih banyak ya Sensei, kita udah bisa sharing bareng gitu. Ini memang real ya, memang Sensei real ya. Ini no tipu-tipu memang. Karena itu bukan karena ini ya, tapi karena GERD-nya ini karena makan santan. Kalau Sensei itu termasuk masih berani, kalau saya masih belum. Ini kan nggak tahu saya ini ya, mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua ya yang belum ya jangan sampai, apalagi sekarang musim-musim corona kayak gini nih banyak sekali. Oke, terima kasih banyak teman-teman, saya doakan teman-teman sehat selalu, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thank you.